Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1 Dasar Akuntansi pada bab 5 menjelaskan ayat jurnal penyesuaian. Nah, dalam materi ini memberikan pengertian ayat jurnal penyesuaian, bagaimana rekening yang memerlukan penyesuaian itu apa saja. Kemudian di akhir materi kita mengevaluasinya. Nah, pengertian ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo yang berada di neraca saldo agar sesuai dengan nilai sebenarnya. Ayat jurnal penyesuaian harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dibuat laporan keuangan. Tujuan proses penyesuaian yang pertama, agar setiap rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva dan rekening hutang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, agar setiap rekening nominal atau rekening pendapatan dan biaya menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui pada periode tersebut. Atau dengan kata lain, rekening real itu adalah rekening yang ada di neraca seperti aktiva, kas, piutang, aset, hutang, dan modal. Untuk rekening nominal itu biasanya rekening di laba rugi, yaitu pendapatan, rekening yang berhubungan dengan pendapatan, rekening-rekening yang berhubungan dengan biaya-biaya operasional atau biaya administrasi. Nah, kondisi perlu dibuatnya ayat jurnal penyesuaian antara lain, pertama, keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat. Contoh, karyawan sudah bekerja, terjadi tetapi belum dibayar. Maka jurnal penyesuaiannya adalah biaya gaji bertambah di debit dan utang gaji bertambah di kredit. Kedua, keadaan di mana suatu transaksi telah dicatat tetapi sebagian belum terjadi. Contoh, biaya dibayar di muka. Rekening-rekening yang memerlukan penyesuaian antara lain sebagai berikut. Hutang biaya. Biaya-biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan akan tapi belum dicatat. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang sudah diterima perusahaan tetapi sebenarnya harus diakui sebagai pendapatan pada periode yang akan datang. Ketiga, biaya dibayar di muka. Biaya yang sudah dibayar perusahaan tetapi harus dibebankan sebagai biaya pada periode yang akan datang. Keempat, kerugian piutang. Taksiran kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak bisa ditagih. Kelima, penyusutan aktiva tetap. Keenam, biaya pemakaian perlengkapan. Contoh, dalam hutang biaya, pada bulan Desember 2019 belum dibayarkan gaji kepada para karyawan sebesar 1.200.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Beban gaji di debit senilai 1.200.000, hutang gaji di kredit senilai 1.200.000. Itulah penyesuaiannya. Penghasilan diterima di muka. Pada tanggal 1 Juli 2019, perusahaan menyewakan ruangan yang tidak dipakai sebesar 24 juta untuk 2 tahun. Maka pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk mengukur berapa sebenarnya yang bisa diakui sebagai pendapatan sewa untuk tahun 2019. Maka ayat jurnal penyesuaian yang harus dibuat perusahaan adalah sewa diterima di muka di debit 6 juta, pendapatan sewa senilai 6 juta. Kenapa ini sewa diterima di muka di debit? Karena ini mengurangi dari pada saat pencatatan pertamanya itu pengakuannya di tanggal 1 Juli 2019 itu kan menyewakan, berarti kan menerima uang duluan senilai 24 juta. Tapi untuk periodenya 2 tahun, tapi belum diterima semua toh. Nah, pada saat pencatat pertama kan berarti kas bertambah, kalau pencatatan saat akuralnya kas bertambah, sewa diterima di muka bertambah senilai di kredit ya, sewa awalnya kan sewa diterima di muka di kredit senilai 24 juta. Nah, ini akan berkurang senilai 6 juta karena yang diakui pendapatan sewanya hanya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Nah, itu dihitungnya seperti berikut ilustrasinya. Nah, penghasilan diterima di muka.
ini kan ada 3 tahap ya pengakuannya. Nah, pada saat tahap pertama itu di tanggal 1 Juli pencatatan accrual basisnya kan kas pertama 24 juta di debit, sewa diterima di muka di kredit senilai 24 juta karena masih berupa hutang jasa, bukan jadi pendapatan semuanya karena masih kita periodenya belum berakhir ke, kalau 2 tahun kan dihitungnya 30 Juni 2021, ini baru di 31 Desember 2019 kita hitung pendapatan sewanya berapa. Nah itu baru dicatat ada ayat jurnal penyesuaian. Nah, catatannya di tanggal 31 Desember pendapatan hanya diakui 6 bulan dengan hitungannya 6/24 dikali 24 juta. Nah, nilainya 6 juta saja. Nah, jadi pendapatan sewa yang diakui hanya 6 juta. Nah, sisanya itu menjadi masih sewa diterima di muka. Sisa senilai kurang lebihnya 18 juta. Nah, itu kenapa diperlukan ayat jurnal penyesuaian di periode 31 Desember 2019. Biaya dibayar di muka. Pada tanggal 1 Oktober 2019, perusahaan membayar biaya iklan untuk 1 tahun sebesar 3.600.000. Pada saat akhir tahun, perusahaan harus membuat penyesuaian untuk mengukur berapa sebenarnya yang bisa dipakai sebagai biaya pada tahun 2019. Maka ayat jurnal penyesuaian yang harus dibuat perusahaan adalah biaya iklan senilai 900.000, biaya iklan dibayar di muka senilai 900.000. Nah, ilustrasinya semakin jelasnya sebagai berikut. Nah, ini kan kita periodenya hanya 1 tahun ya, tapi pada saat penerimaan maksudnya pembayaran iklan, waktu saat membayar iklannya itu di tanggal 1 Oktober, tapi kita belum menikmati hasilnya sampai 1 tahun, tapi pada 31 Oktober 2019 baru kita mencatat berapa sih jumlah biaya iklan sesungguhnya. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Ini pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan pencatatan accrual basis, pertama kali waktu mengakui pada tanggal 1 Oktober kita membayar iklan, itu akunnya sebenarnya kan pada saat accrual basis kan biaya iklan dibayar di muka senilai 3.600.000, penuh toh 3.600.000, dan kasnya berkurang di kredit senilai 3.600.000. Apa ini sudah diakui biaya? Belum, karena dia masih namanya biaya iklan dibayar di muka. Nah, pada saat tanggal 31 Desember 2019 ini baru ada penyesuaian karena kita harus ngakui biaya iklannya ini selama bulan Oktober, November, Desember, selama 3 bulan itu dengan hitungannya 3/12 kali 3.600.000. Nah, berarti biaya iklan yang sungguhnya pada 3 bulan itu di tahun 2019 sebesar 900.000. Nah, jadi jurnalnya biaya iklan yang diakui tadi, biaya iklan berarti kan di debat sudah diakui biaya 3 bulan biaya iklan. Nah, berarti mengurangi biaya iklan dibayar di muka. Nah, biaya iklannya di kredit sebesar 900.000. Nah, ini baru diakui biaya iklan. Demikianlah ilustrasi dari biaya dibayar di muka. Nah, untuk kerugian piutang, sesuai dengan prinsip konservatif yang pernah dibahas di awal bahwa jika ada keadaan yang belum pasti untung atau ruginya, maka di dalam akuntansi yang harus diakui adalah kerugiannya. Prinsip ini berlaku untuk rekening piutang yang tidak dapat tertagih, maka perusahaan harus membuat cadangan kerugian piutang. Hal ini dilakukan agar nilai piutang di neraca tidak terlampau besar. Contoh saldo piutang pada akhir periode adalah sebesar 5 juta. Ditaksir 1%-nya tidak akan dapat ditagih. Maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat perusahaan pada akhir periode adalah kerugian piutang, dan kerugian piutangnya senilai 50.000. Untuk penyusutan aktiva tetap, beban penyusutan adalah biaya alokasi atas penggunaan aktiva. Aktiva tetap kecuali tanah. Ini tidak bisa disusutkan tanah. Di dalam akuntansi, harga perolehan aktiva yang semakin berkurang ini harus disusutkan agar di neraca nilainya tidak terlalu besar sehingga mencerminkan angka yang sebenarnya. Contoh, sebuah kendaraan dibeli pada tanggal 1 Januari 2019 seharga 250 juta. Umur ekonomis mesin tersebut adalah 5 tahun.
Setiap tahun disudutkan sebesar 50 juta per tahun. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat perusahaan pada akhir periode adalah beban penyusutan mesin 50 juta dan di debit akumulasi penyusutan mesin di kredit 50 juta. Bagaimana bisa 50 juta nilai penyusutannya? Karena di situ dijelaskan umur ekonomisnya senilai 5 tahun mesin tersebut. Jadi nilai bukunya senilai 250 juta itu akan dibagi 5, jadi 50 juta. Demikianlah penyusutan aktiva tetap. Beban pemakaian perlengkapan. Perlengkapan yang dibeli oleh perusahaan tidak semuanya terpakai atau menjadi biaya pada periode tersebut. Pada akhir tahun akan dinilai berupa berapa jumlah perlengkapan yang tersisa dan sudah menjadi beban pada periode tersebut. Contoh, perusahaan membeli perlengkapan kantor selama tahun 2019 sebesar 1.500.000. Jumlah yang masih tersisa sebesar 200.000. Maka pemakaian perlengkapan untuk periode tersebut adalah sebesar 1.300.000. Ayat jurnal penyesuaian yang harus dibuat perusahaan pada akhir periode adalah beban perlengkapan kantor senilai 1.300.000 di debit, perlengkapan kantor berkurang di kredit sebesar 1.300.000. Kenapa bisa begitu? Karena memang di neraca saldonya itu muncul harus ada penyesuaiannya saldo 200.000, padahal yang dipakai hanya 1.300.000, tidak 1.500.000. Jadi tidak sepenuhnya 1.500.000. Jadi selisihnya itu adalah itu yang diakui sebagai bahan perlengkapan kantor senilai 1.300.000 karena barang habis pakai ya. Nah, untuk evaluasi materi ini berikut adalah neraca saldo contoh dari punya salon Muslimah Anida per tanggal 31 Desember 2019. Nah, kita buat judulnya dulu, salon Muslimah Anida neraca saldo 31 Desember 2019. Rinciannya sebagai berikut. Kas di debit 30.800.000, bidang usaha di debit 560.000, perlengkapan 1.500.000, sewa dibayar di muka 24 juta, peralatan salon 5 juta di debit, hutang bank 13 juta di kredit, modal Nona Anida sebesar 51.860.000, pendapatan usaha biaya 35.800.000, gaji 26 juta, macam-macam biaya 12 juta. Jadi total debitnya 99.860.000, kreditnya juga begitu 99.860.000. Nah, yang diminta data penyesuaian sebagai berikut. Beban sewa yang sudah dikeluarsa sebesar 2 juta. Gaji yang masih terutang sebesar 1.250.000. Ditaksir 10% dari jumlah piutang tidak tertagih. Penyusutan peralatan salon sebesar 20.000. Perlengkapan usaha masih ada 300.000. Nah, diminta buatlah ayat jurnal penyesuaiannya. Kita bahas satu-satu. Nomor 1, beban sewa yang sudah kadaluarsa sebesar 2 juta. Yang dimaksud kadaluarsa berarti yang sudah terpakai. Kita lihat di neraca saldo, sewa dibayar di muka senilai 24 juta. Berarti jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di mukanya berkurang senilai 2 juta di kredit, beban sewanya di debit senilai 2 juta di debit. Nomor 2, gaji yang masih terhutang sebesar 1.250.000. Jurnal penyesuaiannya beban gaji di debit sebesar 1.250.000, utang gaji di kredit sebesar 1.250.000. Nomor 3, ditaksir 10% dan jumlah piutang tidak dapat ditagih. Kita lihat di neraca saldonya, piutang usahanya sebesar 560.000. Berarti 10%-nya dari 560.000 sama dengan 56.000. Jurnalnya kerugian piutang
di debit sebesar 56.000, di kredit cadangan kerugian piutang sebesar 56.000. Nomor 4, penyusutan peralatan salon sebesar 20.000. Ini jurnalnya, penyelesaiannya. Biaya penyusutan peralatan di debit sebesar 20.000. Akumulasi penyusutan peralatan salon sebesar 20.000 di kredit. Nomor 5, perlengkapan usaha yang masih ada sebesar 300.000. Kita lihat dulu perlengkapan usaha di neracanya, neraca saldonya sebesar 1.500.000. Nah, ini ada pemakaian berarti sebesar 1.200.000. Nah, jurnal penyelesaiannya, beban perlengkapan sebesar 1.200.000 di debit. Nah, di kredit perlengkapan sebesar 1.200.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.